Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Mangaran, Ibu Endang Dwi Pangestu MPD. Yang kami hormati pula Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 2 Mangaran yang berkumpul di ruang ini, dan yang kami hormati dan kami banggakan calon guru penggerak SMP Negeri 2 Mangaran, Bapak Ervan Afandi SPD. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan rahmat dan hidayah untuk menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang kami hormati, berikut adalah susunan acara diseminasi pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Mangaran. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat adalah acara inti diseminasi. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bisa fadil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Mangaran. Kepada yang terhormat Ibu Endang Dwi Pangestu MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat. Alhamdulillah, pada kesempatan ini salah satu guru kita dalam tahap berikutnya, ya tahap diseminasi, karena tahap untuk CGB itu banyak dari awal tes sampai sekarang, tahapannya lumayan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi patah semangat atau membuat teman-teman yang lain aduh segitu ribetnya, nanti saya tidak akan jangan. Ini jadikan sebuah penyemangat, seorang Pak Ervan mampu apalagi yang lain. Nah, itu tujuannya. Terima kasih teman-teman sudah hadir semua. Memang adanya kita ya segini. Untuk acara pagi ini yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan setelah melakukan diseminasi, tindak lanjutnya bisa nampak dan bisa diterapkan dengan baik di SMP kita, kemudian menjadi contoh bagi teman-teman yang lain, menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Karena saya pernah sekilas membaca tentang budaya positif, itu cukup signifikan hasil akhirnya. Ya, memang nggak langsung nampak sih, tapi hasil akhir yang penting kita proses dulu baik, insya Allah hasilnya akan baik. Saya setiap ada Pak Ervan, termasuk teman-teman yang lain, ada hal baru, saya tuh selalu cari
dari awal dulu Pak Reno cerita yang blended learning, saya langsung browsing belajar. Tentang Canva langsung saya tanya Mbak Rizkita, saya langsung belajar. Bagja, Pak Evan nyentil sedikit, saya langsung ikut diklat, cari diklat Bagja. Saya itu orangnya malu kalau sampai kalah dengan anak-anak muda. Jadi itulah saya. Begitu Pak Evan cerita, apa Pak Evan? Budaya positif Bu, saya langsung belajar. Biar apa? Ketika Pak Evan menyampaikan, saya sudah punya gambaran. Nah, andaikan Bapak Ibu seperti itu juga, begitu ada narasumber di depan, kita sudah punya gambaran apa? Bapak Ibu terapkan juga di kelas itu seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu nyampaikan, anak-anak sudah punya gambaran. Nah, itu salah satu blended learning yang pernah saya pelajari, yang materi Pak Reno waktu itu. Jadi dengan seperti itu anak-anak ketika masuk dia tidak kosong. Di sini sudah punya gambaran, entah itu gambaran benar atau salah. Tapi setelah kita sampaikan di kelas, dia akan meluruskan dengan sendirinya, disesuaikan dengan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Jadi anak-anak masuk kelas tidak nol. Ya, kalau anak-anak masuk kelas 0, ya seperti saya waktu itu, saya ikut pelajarannya Pak Ervan, teks prosedur, saya kan 0. Begitu masuk, begitu mengamati, untungnya saya tidak takut tanya, jadi saya tanya-tanya terus ke Pak Ervan sampai saya bisa. Nah, itu. Jadi untuk budaya positif ini, Bapak Ibu, penerapannya di lingkungan SMP 2 Mangaran mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Teman-teman bisa mencontoh, menjadi pembiasaan kita nantinya. Nah, itu saja, mudah-mudahan diseminasi pagi ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya, bisa merubah kita. Jangan pernah nyaman berada di zona nyaman. Jangan pernah mau stay di zona nyaman, tidak akan pernah berubah Anda. Ya, mindset itu harus segera diubah. Itu saja, mudah-mudahan berakhir dengan baik, berjalan dengan lancar, bisa dilaksanakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya buka langsung. Maka diseminasi modul 1.4 budaya positif dalam rangka penerapan budaya positif di lingkungan SMP Negeri 2 Mangaran oleh Bapak Ervan Afandi CGP angkatan 10 SMP 2 Mangaran, kita nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan dan arahannya. Acara yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, adalah doa. Marilah kita sejenak berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghaib min jamil khairati wa ba'da mamat. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Ibu bapak yang kami hormati, tiba saatnya untuk acara inti diseminasi modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Kepada calon guru penggerak SMP Negeri 2 Mangaran yang terhormat Bapak Ervan Afandi, kami persilakan beri aplaus terlebih dahulu untuk Bapak Ervan Afandi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan dengan foto saya di depan. Enggak bosan. Baik, dimulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya belum kompak Bapak Ibu. Saya lihat masih belum serempak jawaban salamnya ya. Saya ulangi lagi. Jawab dengan keras. Bapak Ibu. Dengan nyari boleh. Baik, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu buat semangat kita hari ini Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Baik, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Mangaran, Ibu Enda Dwi Pangestu EPD, kemudian juga yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan guru SMP Negeri 2 Mangaran yang sudah sudi hadir ya, memenuhi undangan kami untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kali pertama patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka di sini, sharing gitu ya Bapak Ibu, berkaitan dengan budaya positif yang akan kita terapkan nantinya di SMP Negeri 2 Mangaran. Kemudian kali kedua, semoga sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada sanjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, perlu diketahui bersama bahwasanya saya di sini bukan sebagai pemateri seperti yang diungkapkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, Bapak Ibu perlu dicatat di garis bawahi karena saya masih belajar juga Bapak Ibu. Saya belajar modul 1.4 ini selama kurang lebih 2 pekan kalau tidak salah ya, 2 minggu, dan itu pun saya rasa pemahaman yang saya miliki juga akan berbeda dengan pemahaman Bapak Ibu. Nah itu perlu kita nanti bisa selaraskan Bapak Ibu, yang misalkan ada pemahaman saya yang kurang tepat gitu ya. Jadi kita bisa diskusi bareng di sini, nantinya bisa tercipta sebuah kebudayaan yang positif di SMP Negeri 2 Mangaran Kabupaten Situbondo. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Nah kita mulai Bapak Ibu untuk kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Nah agenda kita hari ini tadi sudah pembukaan ya Bapak Ibu, kemudian tujuan kegiatan dan konsep inti budaya positif, dan terakhir kita akan ada kegiatan refleksi. Nah tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah yaitu kita memahami peran kita sebagai guru Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di SMP Negeri 2 Mangaran. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai seperti biasa ya, kita coba tes konsentrasi Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah caranya bagaimana? Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini di SMP waktu sekolah dulu, di SMA pun juga begitu ya. Kenal akronim Bapak Ibu? Lawan makna kata ya Pak ya. Lawan makna kata ya Pak Rena ya. Misalkan tinggi, lawannya apa Bapak Ibu? Rendah. Kalau panjang, pendek gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jawabannya secara serempak dan kompak. Tidak boleh tidak ada yang jawab. Biar bisa tes konsentrasi tidak gitu ya kan.
Ya, bisa ya. Bisa ya. Kata-kata familiar Bapak Ibu, tidak ada kata-kata sulit seperti ujian bahasa Indonesia di ujian nasional, tidak ada. Siap? Kita mulai? Oke. Silakan Bapak Ibu sebutkan antonim kata dari kata yang saya ucapkan ya. Konsentrasi ya. Paham? Oke, baik. 1, 2, 3. Tinggi. Panjang. Hitam. Salah. Berarti belum konsentrasi Bapak Ibu. Berarti belum konsentrasi. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. 1, 2, 3. Hitam. Putih. Panjang. Masa. Oke, perintahnya apa Bapak Ibu? Sebutkan antonim kata dari kata yang diucapkan oleh saya. Saya tadi bilang masa, berarti lawannya mentah. Gitu. Berarti konsentrasinya belum pulih 100% gitu ya. Masih mikirin apa di rumah Bapak Ibu? Kalian ya Bapak Ibu kepancing dengan nada saya ya ternyata. Oke, tadi apa namanya? Perintahnya adalah sebutkan apa yang antonim dari kata yang saya ucapkan gitu ya. Oke, baik, beri tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan romantik untuk memulai materi kita hari ini. Pertanyaan romantiknya adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Setuju atau tidak? Tidak. Wah, Ibu Kepala Sekolah mengatakan tidak setuju. Ada yang setuju? Bisa angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dengan hukuman anak-anak itu bisa disiplin. Kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Oke, kita simpan saja dulu ya. Simpan jawaban Bapak Ibu di dalam hatinya terlebih dahulu karena ini pertanyaan romantik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Oke, hal yang positif itu apa? Misalkan penghargaan, misalkan ya, atau nilai baik, gitu ya. Terus apa lagi kira-kira ya? Hal-hal yang positif ya. Banyak lagi poin yang positif. Sehingga hal positif itu bisa meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju? Setuju. Oke, kita simpan jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan romantiknya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Contohnya gimana misalkan? Nah, kalau kamu dapat 80 misalkan ya, nanti Pak Arfan berikan ini gitu ya. Kira-kira bisa meningkatkan motivasi belajar mereka? Bisa. Oke, setuju berarti ya? Oke, ada yang tidak setuju. Oke, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik Bapak Ibu, tidak perlu debat di awal-awal gitu ya. Kita debatnya nanti aja. Kita diskusinya nanti. Baik, kita simpan semua jawaban Bapak Ibu semuanya. Kita simpan. Kemudian dari jawaban Bapak Ibu, kemudian kita korelasikan nanti setelah pembelajaran atau materi ini selesai di akhir Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk menciptakan budaya positif di sekolah Bapak Ibu, maka kita harus memahami konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Banyak ternyata konsepnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya, jadi paradigma kita, pandangan kita, itu kita harus ubah Bapak Ibu. Salah satu contohnya adalah murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda, tujuan yang berbeda. Jangan sampai kita menyamakan bahwa wah kamu kan tujuannya di sini cuma belajar, gitu ya. Sehingga dengan seperti itu kita tidak bisa mengatur murid, gitu ya. Kemudian konsep yang kedua adalah 5 posisi kontrol guru. Guru itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Dari sana kita itu bisa menciptakan sebuah budaya positif. Kemudian yang keempat adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Terus kemudian berikutnya adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan yang
Berikutnya adalah segitiga restitusi. Dari beberapa konsep inti itu nantinya bisa menciptakan sebuah disiplin positif. Dengan disiplin positif akan terbentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan yang mengarah ke positif. Gitu ya Bapak Ibu, itu adalah konsep inti kita yang akan kita pelajari hari ini. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Oke, perubahan paradigma belajar terlebih dahulu. Nah, kita main sebentar Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang. Nah, saya butuh 2 orang yang bersedia. Silakan maju Bapak Ibu. Yang A itu di situ sudah ada perintahnya ya. Tulis satu barang Anda yang sangat berharga pada sekali kertas. Tadi Pak Arfan sudah bawa kertas kemana ya? Oke, nanti saja ya. Pada sekali kertas lalu genggam erat kertas tersebut, jangan sampai diserahkan kepada orang lain, karena barang tersebut adalah barang yang sangat berharga untuk kehidupan Bapak Ibu semuanya. Nah, itu yang A. Terus yang kedua, karena yang A itu punya barang yang sangat berharga buat dirinya, nah si B ini kayaknya tertarik dengan barang yang dia miliki, yang si A miliki. Nah, dia ingin minta barang itu. Mintanya terserah Bapak Ibu, bisa dirayu, boleh, ya, atau bisa dibuat digelitik mungkin ya kalau sesama perempuan. Kalau laki-laki perempuan tidak boleh, ya, digelitik boleh. Biar apa? Biar lepas tuh barangnya, biar Bapak Ibu miliki. Atau Bapak Ibu tukar dengan uang misalkan, gitu ya. Bagaimana caranya agar barang tersebut itu bisa diambil? Paham maksudnya? Paham. Kira-kira siapa yang bersedia menjadi model? Nah ini model ini. Siapa yang bersedia menjadi model? Jelas kalau saya jadi ada yang berani miliki. Oh iya betul. Ini bukan sekolah. Gak bisa. Yuk, siapa yuk? Karena di sini jawabannya kan laki-laki sama perempuan. Saya minta perempuan sama gak apa-apa. Mungkin Bu Ayu bersedia sama Bu Angga? Ayo, gak apa-apa. Oke, silakan Bu Angga sama Bu Ayu di depan dong. Gak mungkin dong Oke, saya. yuk. Baik. Siapa yang mau jadi A dan B? Bu Ayu atau Bu Angga? Oh, kamu? Ada A ya Bu Ayu? Bu Ayu A. Jadi ambil satu secari kertas Bu Ayu, kertas kecil. Ini nyala ya? Ya. Kertas disobek kecil biar bisa digenggam erat. Dan Bu Ayu, bukan arisan ini ya, bukan arisan. Oke, betul. Oke. Cukup sekali. Silakan tulis Bu Ayu. Bu Angga tidak perlu menulis. Bu Angga tidak usah. Bu Angga tidak perlu menulis karena bertindak sebagai B ya. B. Bu Angga nanti posisinya sebagai B, merayu Bu Ayu agar barang yang dia miliki bisa Bu Angga miliki, gitu ya. Sedangkan Bu Ayu itu karena barang yang sangat berharga buat Bu Ayu, jangan sampai lepas ke orang lain. Nah, bagaimana Bu Angga merayu Bu Ayu? Kayak kalau laki-laki ngambek tuh. Ini seru kalau laki-laki sama perempuan sebenarnya. Oke, baik, bisa dimulai. Genggam erat. Tidak usah. Jadi Bu Angga sekarang meraih Bu Ayu biar barangnya bisa diambil. Betul. 1, 2, 3. Saya beri waktu 1 menit. Terserah mau pakai cara apa. Papa bisa. Masa kalau ngerayu gitu? Apa itu ya? Boleh nggak buat aku? Aku nanti kasih apa dah? Oh, aku tahu. Aku nanti kasih calon suami gimana? Mau nggak? Calon imam. Calon imam loh nanti. Jawab Ayu. Yakin? Oke, baik, sudah selesai ya. Cukup
Cukup Bapak Ibu. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Hayu dan Bu Angga Bapak Ibu. Ya, itu gambaran sedikit. Ada lah. Sudah stop ya. Ini gambaran sedikit Bapak Ibu bahwasanya Bapak Ibu, siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan dari Bu Hayu itu tadi? Apakah Bu Angga? Siapa? Bu Hayu. Betul tidak? Nah, sama Bapak Ibu dengan guru dan murid. Murid itu yang bisa mengendalikan diri murid itu siapa? Murid sendiri. Guru itu tidak bisa mengendalikan murid. Sebenarnya begitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan kepada si murid. Paham? Ya, sehingga muncul teori dari Bapak William Glasser Bapak Ibu. Bapak William Glasser itu mengatakan sebuah ilusi mustahil, bil mustahil, bahwasanya guru itu bisa mengontrol murid. Kenapa kok bisa mustahil Bapak Ibu? Karena tadi itu murid punya kebutuhan, murid itu punya tujuan yang berbeda, sehingga kita tidak bisa memaksakan itu. Katanya Pak William, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak William juga mengatakan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu juga sebuah ilusi Bapak Ibu. Nah, kamu itu sangat luar biasa sekali. Kemudian diberi penghargaan dan sebagainya. Nah, ternyata itu hanya sebagai penguatan sesaat saja Bapak Ibu. Ya kan? Hanya penguatan sesaat saja. Misalkan saja Bapak Ibu, saya memimpin sholat duha, misalkan ya. Dengan saya memimpin sholat duha, siapa yang sholat duha, saya beri poin bahasa Indonesianya sebanyak 10 yang sholat duha. Ya. Nah, ternyata suatu ketika saya tidak masuk Bapak Ibu, digantikan oleh Pak Reno. Sedangkan Pak Reno tidak memberikan sebuah poin. Kira-kira Bapak Ibu, banyak nggak yang dapat? Tidak Bapak Ibu. Paham ya? Nah, ini tujuannya juga ke masa depan mereka Bapak Ibu, ketika mereka masuk ke dunia kerja. Ketika ada bosnya, kalau tidak ada bosnya, itu adalah hasil pendidikan kita. Kita merasakan Bapak Ibu. Ya, itu curcol berarti. Itu pendidikan kita zaman dulu itu seperti itu gitu kan. Jadi hasilnya seperti ini Bapak yang kita rasakan saat ini. Ya enggak? Nah, maka dari itu kita ubah paradigmanya. Gitu katanya Pak Willy. Iya. Tapi benar. Bapak Ibu gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ilusi hal yang mustahil. Kita mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat meningkatkan karakternya. Misalkan kita mengkritik Bapak Ibu, dok, kamu itu telat mulu misalnya. Apakah dengan seperti itu Edo bisa berubah karakter menjadi karakter yang baik, yang rajin? Tidak bisa. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, lanjut ya. Ini kayaknya tidak perlu berpanjang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ilusi Bapak Ibu. Ilusi, hal yang mustahil. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru yang lebih dewasa dari murid, kita tidak punya hak untuk memaksa murid untuk berperilaku atau mengikuti apa yang kita inginkan. Mungkin murid itu suatu saat bisa mengikuti apa yang kita perintahkan atau yang kita inginkan. Mungkin karena dia punya tujuan, ya, punya kebutuhan. Mungkin ya biar saya dapat nilai baik, misalkan begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya kita tidak bisa. Katanya Pak William Glasser. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita harus ubah paradigmanya, pandangan kita, pikiran kita, pemahaman kita dari stimulus respon yang biasanya kita lakukan menuju ke teori kontrolnya Pak William. Gitu ya. Misalkan di situ kita mencoba mengubah orang berpandangan dengan kita, nggak bisa Bapak Ibu. Sehingga kita ubah Bapak Ibu, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Kira-kira anak berbuat seperti itu tujuannya untuk apa ya? Kebutuhannya untuk apa ya? Nah, kita mikirkan ke sana Bapak Ibu.
gitu ya. Jangan lantas mengejas si murid, hei kamu kok tiduran di kelas, kamu kurang ajar, sana keluar, jangan ikut pelajaran saya, misalkan seperti itu. Paham ya? Gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dari stimulus respon yang kedua, perilaku buruk terlihat sebagai sebuah kesalahan. Belum tentu Bapak Ibu. Misalkan si Edo datang telat, itu kan sebuah kesalahan. Ya enggak, itu kan buruk. Tapi belum tentu sebuah kesalahan. Mungkin dia datang ke sini karena dia itu menolong orang tuanya, nganterin orang tuanya dulu dan sebagainya. Gitu ya. Kita harus tahu dulu alasannya. Sehingga pikiran kita harus ubah Bapak Ibu paradigmanya. Semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa sih Edo bicara dengan telat? Paham ya Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa, katanya Pak William. Sehingga kita ubah juga paradigma kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Bu Hayu yang bisa mengontrol dirinya Bu Hayu. Bu Angga juga gitu semuanya. Tidak bisa diatur Bapak Ibu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ganti dengan pemahaman apa? Kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Dulu, kenapa kamu kok telat? Dulu, gimana dong kalau minggu depan kamu tidak boleh telat lagi? Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan dulu? Oh, saya harus ini Pak, saya harus ini, saya harus itu. Nah, kita kasih pilihan, gitu ya. Seperti kemarin Joko itu izin ke saya Bapak Ibu saat istirahat, dia bilang, Pak saya mau pulang dulu. Ngapain? Saya mau makan dulu. Rumahnya di mana? Padegian Pak. Kita lihat kondisinya ya Bapak Ibu, walaupun tidak ramai seperti di kota, tapi yang jelas kecelakaan itu tidak akan kita prediksi, betul nggak? Sehingga tidak mungkin langsung saya memberikan jangan Joko, ya nggak? Kalau jangan Joko mungkin dia tidak bawa uang, terus dia tidak makan, gimana Bapak Ibu? Gitu ya. Apa yang saya lakukan? Joko, gimana kalau Joko itu membawa bekal dari rumah dari pagi, tapi Joko tidak bisa pulang, dan karena Joko masih di sekolah, maka tanggung jawab besarnya ada di sekolah. Kalau Joko kecelakaan bagaimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Sehingga saya memberikan sebuah pilihan seperti itu. Oh siapa? Saya besok mau bawa bekal, tapi besok kan minggu Joko. Oh iya minggu Pak, katanya Joko. Tidak usah berarti Joko kalau gitu ya. Oke, terus kemudian berikutnya adalah model berpikir menang dan kalah. Nah, ya, model berpikir menang dan kalah. Siswa dan guru tidak ada kalah dan menang Bapak Ibu. Semuanya punya tujuan dan punya kebutuhan dan kepentingan sama-sama. Jadi sama-sama menang, win-win solution, katanya seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu adalah, jadi kita harus ubah pandangan kita Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Pelan-pelan Bapak Ibu. Sehingga kalau berubah posisi atau paradigma kita ke teori kontrol, mudah-mudahan nanti secepatnya gitu ya, budaya positif di sekolah itu bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, dari paradigma belajar yang diungkapkan oleh atau teori kontrol yang diungkapkan oleh Pak William tadi, kemudian mengimbas kepada Ibu Diana Gosen. Dia berdasarkan teori kontrol dari Pak William, kemudian beliau itu menyimpulkan 5 posisi kontrol guru. Guru punya kontrol Bapak Ibu, gitu ya. Apa posisi kontrol guru? Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu paham tidak dari kelima ini? Kalau belum paham saya berikan contohnya. Kalau sudah paham, saya ingin mengecek Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana saat ini? Bu Angga, posisi Bu Angga sekarang di mana? Teman. Oke. Pak Reno, posisi Pak Reno sekarang di? Harus pilih salah satu, Pak. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Karena kalau dari 5 posisi kontrol itu kita
bisa di 5 posisi kontrol itu tergantung situasi. Iya, betul, tergantung dengan situasi. Tapi yang lebih dominan sekarang, kira-kira posisi mana yang biasanya sering kali dipakai Pak Remo? Manajer, luar biasa. Wahyu, posisi teman. Bu Ikrim, Putri, apa ini? Sebagai manajer. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Luar biasa gitu ya. Nah, perbedaannya Bapak Ibu, misalkan ya Bapak Ibu tetap Edo sebagai contoh terbaik, sebagai objek. Penghubung, misalkan topiknya telat atau datang telat, Edo datang gini. Doh, kamu itu kok telat terus, sambil nunjuk-nunjuk dengan mata melotot Bapak Ibu. Kamu itu mau jadi apa? Datang terus kamu, datang telat terus kamu mau jadi apa? Nah, itu kan hukum Bapak Ibu. Sudah, kamu gak usah ikut pelajaran saya, tunggu di luar atau bersihkan halaman sekolah atau bersihkan musola. Nah, itu kan hukum. Ya enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Betul. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ibu datang gini-gini, dulu, kamu kok gitu sih nak? Kamu kok gitu sih nak? Kamu tidak menghargai Pak Ervan yang sudah datang pagi-pagi ke sini. Iya kan? Merasa bersalah nggak sih Ibu? Kalau dibuat seperti itu merasa bersalah betul Ibu. Gimana Bang? Antara bersalah dan bingung. Oke. Ya kan? Jangan gitu lah Bu, kasihan Pak Ervan udah dijauh-jauh kan dia datang ke sini buat belajar sama kamu. Ternyata kamu telat datang. Ya Allah Bu. Ya, misalkan, ya kan? Membuat merasa bersalah. Gue merasa bersalah. Iya Pak. Iya Pak. Ibu ya, paham ya Bapak Ibu bedanya ya itu. Terus kalau teman ini lebih friendly Bapak Ibu. Ya, kamu kok telat sih? Sambil cengengesan, ciburu, sambil mesem-mesem. Kamu kok telat sih Dol? Ya. Kamu kok telat sih Dol? Iya Pak Anu. Ya sudah, ayo masuk. Nah, teman Bapak Ibu. Ya enggak? Kemudian kalau pemantau nih, gue datang lagi, kok telat Bro? Kamu sudah tahu nggak konsekuensinya kalau telat itu apa? Tahu Pak, bersihkan WC. Ya, silakan Bro, bersihkan WC-nya. Pemantau. Ada sebagai pemantau di sini ternyata. Hah? Ada. Misalnya itu masalahnya atau permasalahannya yang simpel saja saya contohkan Bapak Ibu ya. Saya contohkan. Misalkan seperti itu. Nah, kalau manajer beda lagi. Manajer itu beda lagi. Gimana? Bro? Nak, sini nak. Ada apa Pak? Nak, kamu kok telat kenapa? Jadi kita tanya dulu penyebabnya loh. Itu sebagai manajer ya. Tidak langsung ngegas. Tanya dulu penyebabnya. Oh iya Pak, tadi saya masih nganterin Bapak ke pasar, nganterin Ibu ke sini. Wah, keliling sampai Bapak habis itu ibunya. Sehingga pulang sekolah. Nah, kemudian setelah ditanyakan seperti itu Bapak Ibu, nah kita kembalikan lagi ke posisi awal biar dirinya itu bisa stabil. Oke, baik. Tidak apa-apa, Pak Ervan dulu waktu sekolah juga telat kok. Gitu ya, kita stabilkan emosinya dulu. Nah setelah itu Bapak Ibu, kemudian apa yang kita lakukan? Kita berikan sebuah tawaran sehingga si ibu ini bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi biar kemudian hari dia tidak akan telat lagi. Kira-kira gimana tuh biar besok kamu tidak telat lagi? Oh iya Pak, saya harus bangun pagi, saya harus kayak gini, saya harus kayak gini. Nah, sehingga muncul kesadaran dalam diri si Edo. Kita tidak ngatur-ngatur Edo lagi Bapak Ibu, karena dia sudah sadar bahwa dirinya itu memang butuh datang ke sekolah pagi untuk belajar, sehingga kita nggak perlu pakai cara hukuman.
kita nggak perlu membuat ibu merasa bersalah. Itu ya, paham Bapak Ibu? Nah sekarang kira-kira apa ya akibatnya kalau kita sebagai penghukum? Ada yang tahu nggak kira-kira? Anak-anak mokong. Anak-anak mokong. Mokong itu kalau dikasih tahu sampai apa? Menye-menye ya. Nah, lama ya Bu ya. Iya. Nah, kalau kita sebagai penghukum Bapak Ibu, kalau kita sebagai penghukum, nah apa yang akan murid lakukan? Murid itu akan jadi pendendam, Iya. ya enggak? Sengak katanya. Walaupun tidak dikeluarkan kata-katanya, tapi di dalam hatinya itu ngelok Bapak Ibu. Bukan sengak katanya. Itu kalau dimarahi Bapak Ibu, lihat tangannya ya. Tangannya itu gini Bapak Ibu. Hati-hati ya, itu lagi gede. Saya kemarin pegang, kok gede banget tuh tangannya. Saya berbulan Pak setiap hari. Sungguh Bapak Ibu, yang hati-hati loh. Apalagi itu psikologinya tidak stabil Bapak Ibu. Dia akan menjadi pendendam. Dia akan kembali ke tempat duduknya. Mungkin dia akan mengeluarkan kekesalannya dengan cara coret. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu, kalau dendamnya itu sampai ke motor, mobil Bapak Ibu yang dikendarai, bisa dikempesin press. Enggak, bicara coret motornya, bahaya ya. Diambil helmnya. Bahaya. Atau di backing nanti bisa itu benar Bapak Ibu yang sampai terjadi. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum itu negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Itu Bapak Ibu, paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah sebagai korban merasa bersalah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu akibatnya kalau posisi kita sebagai korban merasa bersalah, gitu ya? Murid akan kecewa. Mereka akan melabeli dirinya itu menjadi orang yang gagal. Ya Allah, padahal belum tahu ya alasan saya telat itu apa. Kok sudah dilabeli kayak gitu, kok sudah dicap kayak gitu. Ya sudah deh, tak apa aja lah, terima kasih. Kan gitu ya kan. Nah mereka akan mengeluarkan amarahnya. Ini yang berbahaya Bapak Ibu, karena ini dipendam. Kalau yang dipendam itu bisa-bisa kalau sudah meluap-luap maka itu akan meledak Bapak Ibu. Bisa jadi mereka akan menyakiti dirinya sendiri, bukan orang lain. Menyakiti dirinya sendiri, apa? Membunuh diri. Tapi itu sebagai perbuatan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, kira-kira apa yang dirasakan oleh murid? Murid akan merasa senang, akrab gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian dia akan kecewa pasti suatu saat ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ya enggak? Bu Angga bisa enggak pinjam duit 100? Katanya ibu bilang ke Bu Angga. Gurunya mau pinjam duit, atau muridnya mau pinjam duit ke gurunya misalkan ya. Ternyata Bu Angga bilang apa? Bu, jangan Bu Angga ada bawa uang sekarang. Nah, ibu, apa yang dirasakan ibu? Kecewa. Ya sudah Bu Angga, kalau kayak gitu ya, Bu Angga tidak friend lagi sama ibu. Misalkan seperti itu, kecewa pasti, gitu ya, paham ya. Nah kemudian kalau kita berposisi sebagai teman Bapak Ibu, karena siswa sendiri itu akan nyaman dengan satu guru, dengan yang guru yang lain mereka tidak akan merasa nyaman. Sehingga ketika si Bu Ikrim menyuruh Edo, misalkan Do, minta tolong Do, itu diambil sampahnya, tidak menghiraukan Bapak Ibu. Ya. Sedangkan Bu Angga kalau nyuruh Do, tak tolong dong, ambilkan sampahnya, langsung kalah. Teman posisinya menganggap Bu Angga itu sebagai teman. Tapi Bu Ikrim karena tidak bersosialisasi kepada si Edo, tidak akrab dengan si Edo, tak ini lagi tidak Bu Edo, karena Bu Ikrim tidak pernah ngomong sama Edo. Bu Angga sudah jadi friendly-nya, temannya, sehingga jadi lagi, apalagi wali kelasnya. Itu dia. Kemudian, nah, yang berikutnya adalah sebagai pemantau Bapak Ibu. Sebagai pemantau, murid akan merasa nyaman gitu ya dengan mengerjakan beberapa tugas yang sudah menjadi konsekuensi dari kesalahan yang dia buat. Kita sebagai pemantau ya terus Bapak Ibu sesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Gitu ya. Misalkan dia telat,
Kira-kira kalau telat sesuai dengan aturan sekolah konsekuensinya apa? Nah, oke, membersihkan halaman sekolah. Nah, setelah seperti itu jangan terus kita tinggal Bapak Ibu. Silakan bersihkan halaman sekolah misalkan. Habis itu Bapak Ibu ngajar, jangan gitu. Kalau pemantau terus sampai terakhir dia bisa menyelesaikan perbuatannya. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Sehingga di sini dikatakan bahwa guru tetap mengontrol murid saat mengerjakan tugasnya. Gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu itu sebagai manajer. Sebagai manajer, gitu ya. Sebagai manajer itu berarti seperti yang saya katakan tadi, guru itu menuntut murid agar dia itu bisa bertanggung jawab dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi, sehingga ada kolaborasi Bapak Ibu antara guru dan murid, ada kerjasama yang baik antara guru dan murid. Itu sebagai manajer. Manajer ini ada hubungannya dengan restitusi nanti Bapak Ibu. Paham ya? Kita skip dulu, gitu. Kita lanjutkan materinya. Nah, ini dia Bapak Ibu kalau dirangkum, gitu ya. Guru berkata, kalau penghubung gimana? Menghardik, menunjuk, gitu ya. Itu kalau dari perbuatannya. Kemudian dampaknya, tadi sudah saya spill sedikit ya. Sudah saya jelaskan sedikit tentang dampak, kemudian apa yang dia lakukan dan dirasakan oleh siswa. Itu adalah rangkumannya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, karena kita punya sebuah posisi kontrol dari seorang guru, maka kita juga harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, sehingga apa? Budaya positif akan mudah tercapai. Kemudian manusia itu ada berapa Pak Ervan? Nah, kita cek. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bertahan hidup Bapak Ibu, survival. Ya, kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis, sandang, pangan, dan papan. Dan juga biologis. Apa Bu Angga? Biologis. Kebutuhan untuk, iya, itulah ya. Mungkin Bu Hayu belum paham itu. Oke, kebutuhan yang kedua Bapak Ibu adalah butuh kasih sayang dan diterima oleh komunitas atau lingkungan sosialnya. Kita butuh kasih sayang enggak Bapak Ibu? Sangat butuh ya, walaupun belum ada pendamping di sisi kanan kiri kita. Tapi kita butuh kasih sayang dari siapa? Dari teman sejawat di dalam lingkungan kerja kita. Kita butuh rasa diterima oleh sebuah lingkungan yang ada di lingkungan kerja kita. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa, kok mata Eka boleh ya, enak apa enggak Bapak Ibu? Saya mau nggak diajak gini ya, enak apa enggak Bapak Ibu? Nggak enak, paham ya? Semua orang butuh itu Bapak Ibu, butuh kasih sayang dan juga butuh rasa diterima. Sama dengan murid, manusia juga butuh kasih sayang dan pengen diterima Bapak Ibu, dengan segala perbedaan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu berkaitan dengan apa? Diakui atas prestasinya, terampilnya, kemudian dihormati, dihargai Bapak Ibu, ya kan? Ya. Kemudian butuh juga kebebasan. Ya, kebebasan itu berarti berhubungan dengan apa? Kemandirian. Siswa memiliki pilihan. Saya tidak mau belajar pakai itu, pakai membaca, saya mau mendengarkan misalkan. Ya kita harus penuhi Bapak Ibu, ya karena manusia butuh itu, kebebasan. Saya tidak mau belajar di kelas, Bu, bosan di sini panas. Saya mau belajar di luar sana tuh, Bu, di bawah pohon sambil berjaan. Sana. Ya, namanya juga butuh kebebasan. Ya kita sikapi dengan bijak Bapak Ibu. Jangan lantas ya pengen rujaan, ya kamu di sana ya, kamu di sana. Yang tidak pengen rujaan, kamu di sini aja. Bingung gitu. Oke, silakan. Trik ya, maksudnya ketika anak ditanya kan semangat belajar enggak, susahnya itu anak-anak menjawab saya ada semangat belajar Pak. Gitu. Itu kan kita jadi ya
Ya sudah gitu. Oke, Kalau oke. mungkin dia lagi bad mood nggak mau belajar ya Iya. kita mau apa gitu. Betul, betul Pak Reno ya. Ketika kita menanyakan, kamu semangat belajar nggak? Enggak Pak, saya nggak semangat. Lesu Pak, gitu ya. Itu banyak faktor sebenarnya. Sehingga kita harus mengetahui kira-kira penyebab dari hal itu terjadi apa. Kebutuhan apa yang mereka inginkan? Mungkin mereka ingin santai dulu karena pelajaran pertama adalah pelajaran matematika misalkan, atau pelajaran bahasa Indonesia yang banyak nulisnya misalkan, pengen nyantai misalkan seperti itu. Karena kebutuhannya berbeda. Nah kita harus tahu, kita harus mengetahui apa kebutuhan yang dia inginkan, kenapa siswa ini motivasinya kok tidak maksimal. Nah misalkan kita buat, gimana kalau kita nonton yuk? Kita nonton pertama yuk 15 menit. Nonton apa Pak? Semangat lagi kan? Ya Bapak Ibu, kalau sudah semangat lagi, sepil sedikit materinya. Kemarin kita belajar apa Pak? Pak kok lupa ya? Oh Pak, iya Pak, saya belajar ini Pak. Masuk deh itu. Masuk itu Bapak Ibu. Kalau sudah masuk sedikit, terus aja. Jangan sampai kembali ke film. Buyar lagi pikirannya. Sehingga apa? Dari beberapa teori di sini mengatakan bahwa kita harus mengetahui kebutuhan siswa terlebih dahulu dan tujuannya apa, sehingga bisa menganalisis terlebih dahulu kenapa mereka bisa berbuat seperti itu, mengapa mereka kok seperti ini, gitu. Mungkin itu ya Pak Reno. Terima kasih Pak Reno. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Reno, luar biasa. Yang lebih keras tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke. Dan berikutnya adalah mencari kesenangan, bermain dan tertawa, Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu pernah mengajar di kelas 7 pasti ketemu dengan idol, pasti Pak. Ketemu dengan idol pasti Pak. Ketika kita menjelaskan di depan, tiba-tiba ada temennya yang tertawa. Kok tertawa? Idol Pak. Enggak, bukan saya. Padahal cuma apa? Idol, lihat wajahnya yang ini. Bikin temannya tertawa. Akhirnya apa Bapak Ibu? Buyar. Apa yang ingin didapatkan si Edo? Dia ingin mencari kesenangan Bapak Ibu. Mencari kesenangan. Karena apa? Mungkin dia kurang mampu untuk mengikuti pelajaran yang Bapak Ibu sajikan. Ya enggak? Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Kita harus memperhatikan itu. Nah sekarang saya punya kasus nih. Tetap Edo harusnya. Gimana? Ya. Melak gitu sih. Kasusnya adalah ada Bu Angga. Ibu Anggalia, wali kelas 7. Nah, mendapatkan laporan dari guru-guru bahwasanya siswa atas nama Edo seringkali mengganggu temannya saat jam pelajaran. Hal ini mengakibatkan kondisi kelas tidak kondusif. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anggalia, apa yang akan Anda lakukan Bapak Ibu? Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, apa alasan Ibu melakukan itu? Mengganggu temannya. Ibu Trihandayani mungkin mau berpendapat. Kalau saya perhatikan itu butuh perhatian khusus, butuh pembimbingan khusus. Kalau saya pas ngajar saya itu biasanya itu bisa nggak bisa itu nggak bisanya di mana. Kalau sama saya kebetulan dia di kok lebih terbuka, nggak bisanya di mana. Coba kamu pindah ke sini, barangkali kalau nggak bisa dijelaskan temannya bisa. Tapi saya pilih anak-anak yang bisa membimbing itu yang benar-benar dekat. Kalau tidak dekat itu nggak mau biasanya. Ya, yang bisa komunikasi dengan nyaman. Kalau saya pilihkan anak, sudah pernah saya coba. Kalau saya pilihkan anak laki-laki yang tidak suka mengganggu, nggak sampai itu yang apa kita inginkan. Ya, kalau yang bisa membimbing seperti Joko, kemudian yang perempuan itu 2 anak itu insya Allah bisa dua-duanya itu. Mungkin perlu didekatkan sama anak yang bisa komunikasi dengan itu. Kira-kira apa alasan Edo melakukan itu? Dia ingin
mencapai kebutuhan apa? Karena memang nggak mampu, dia bingung, berusaha mencari perhatian. Tapi kalau saya tanya, kamu maunya belajar nggak seperti itu. Kalau pernah saya, mohon maaf pengalaman saya, pernah pada saat observasi gerdang itu semua sudah saya suruh untuk membuat kesimpulan menggunakan IT. Sebenarnya itu sudah saya suruh, cuman itu. Nah, terakhir saya lupa. Edonya sempat protes. Saya kan belum. Kenapa Bukit mau menyelesaikan ini? Saya belum. Itu buat kesimpulan. Oh iya, saya lupa, maaf ya Bu. Ya, saya mau seperti itu juga. Ya, silakan pilih mana yang kamu sukai. Silakan buat kesimpulan sesuai dengan keinginan. Alhamdulillah bisa. Baik Bu, terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Tri, Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pendapat lagi, satu lagi saya minta Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berpendapat. Kalau tidak ada, kita lanjutkan aja. Silakan Bu Hayu. Kalau menurut saya ada di posisi Bu Anggelia. Itu yang pertama, memberi perhatian ke Edo, kemudian dinasehati. Mungkin kalau tadi melihat dari kebutuhan dasar manusia, Edo itu ingin mendapatkan rasa kasih sayang. Terus kemudian alasan Edo mengapa melakukan hal itu, dia tadi katanya Pak Elvan membutuhkan kesenangan. Mungkin tidak mengerti dengan pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Hayu. Kita beri tepuk tangan juga untuk Bu Hayu. Luar biasa jawabannya ya. Nah, Bapak Ibu rata-rata jawabannya memang seperti itu karena apa? Posisi kita memang selayaknya kita sebagai manajer posisinya. Tapi kita juga harus bisa berada di posisi semua itu, gitu ya. Terutama di posisi teman, pemantau dan manajer. Karena posisi teman, pemantau dan manajer itu sudah akan memunculkan motivasi dalam diri siswa itu sendiri. Tapi kalau hukuman kemudian membuat merasa bersalah, motivasi siswa yang timbul bukan dari dirinya, tapi dari eksternal, dari gurunya, dari hal-hal yang lain dari luar dirinya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh Ibu Tri, apa yang disampaikan oleh Ibu Hayu, bahwasanya Edo itu menginginkan sebuah perhatian, gitu ya. Berarti kita harus dekati terlebih dahulu. Berarti posisi kita sebagai teman terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian lambat laun lalu kita merangkak menjadi seorang manajer dari kasus tadi itu, gitu ya. Nah, kalau saya ulas sedikit, kenapa Edo itu melakukan seperti itu? Mungkin Edo itu untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya di lingkungannya, gitu ya. Kemudian juga Edo ingin, betul katanya Bu Hayu, untuk memenuhi kesenangannya, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Selain dua kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu kira-kira ada lagi nggak? Edo ingin butuh apa sih? Oke, luar biasa. Silakan Pak Reno. Terima kasih Pak Irfan. Benar dua alasan tadi yang sudah dibahas. Yang alasan selanjutnya mungkin ada faktor yang namanya gaya belajar Pak Irfan. Nah, ketika kita mengajar, tentu kita tekniknya bervariasi. Ada ketika kita menjelaskan, kemudian kita diskusi, menanyakan kepada siswa. Nah, si Edo ini kalau saya lihat sendiri itu gaya belajarnya kinestetik sebegitu. Jadi ketika ada penjelasan ataupun yang sifatnya, kalau matematika kan mencatat dulu, ini rumusnya gini. Nah, si Edo ini pasti dia entah itu cara coret gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa si Edo ini gaya belajarnya kinestetik. Nah, sehingga kalau di pelajaran matematika hanya membahas soal dan sebagainya yang tidak mengakomodasi gaya belajar kinestetik itu, ya akhirnya itu akan entah itu akan beraktivitas sendiri atau gimana, jadi tidak terikat dengan pelajaran lagi gitu. Jadi yang alasan yang selanjutnya benar tadi, memenuhi kebutuhan kesenangan,
kemudian rasa diterima tadi yang mungkin yang lebih jelasnya mungkin gaya belajarnya belum terfasilitasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Reno. Minta tepuk tangan dulu dong pada ibu itu Pak Reno, luar biasa jawabannya gitu ya. Nah, Pak Reno pernah berkata bahwasanya kenapa ibu melakukan seperti itu, karena memang dia itu tidak nyaman gitu ya dengan apa yang ingin dia dapatkan, sehingga kita sebagai guru, kata Pak Reno, harus memperhatikan tuh gaya belajarnya. Setiap murid tuh katanya berbeda-beda Bapak Ibu, karena itu mungkin itu gaya belajarnya kinestetik gitu ya, sehingga kita harus menyesuaikan gaya belajarnya dia, sehingga intinya nanti Edu tidak bisa mengganggu atau tidak akan lagi mengganggu teman-temannya dan pembelajaran di kelas bisa fokus. Begitu ya Pak Reno. Terima kasih Pak Reno. Baik Bapak Ibu, masih fokus? Masih? Oke, saya cek ya. Silakan Bapak Ibu ikuti tangan saya. Angkat tangannya Bapak Ibu, tunjuk jarinya. Oke, putar-putar begini Bapak Ibu. Terus putar. Putar Bapak Ibu ya, putar ya, putar fokus ya. Nah, silakan Bapak Ibu tunjuk apa yang saya ucapkan. Oke. Tunjuk apa yang saya ucapkan. Oke, paham? Putar terus, kalau cepat putarnya Bapak Ibu. Oke, silakan tunjuk mana telinga. Telinga. Oke. Telinga mana Bapak Ibu? Oke. Silakan tunjuk silakan tunjuk apa yang saya ucapkan. Oke. Tepuk tangan dulu kan bagi semuanya ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita masuk ke sini Bapak Ibu. Konsep inti yang ketiga kalau tidak salah itu adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Motivasi orang gitu ya, secara umum ini ya, itu memiliki motivasi Bapak Ibu. Mereka melakukan sesuatu, motivasinya apa buat dia? Mereka punya tujuan Bapak Ibu. Dia melakukan ini tujuannya untuk apa? Gitu ya. Nah, di sini disimpulkan Bapak Ibu bahwa motivasi itu berasal dari dalam dirinya dan juga luar dirinya. Kalau kita istilahkan, kalau di luar dirinya itu namanya adalah motivasi ekstrinsik. Kalau berasal dari dalam dirinya, motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, motivasi ekstrinsik yang sudah kita pelajari tadi, mulai dari hukuman, penghargaan gitu ya, itu masuk dalam motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kita ngasih penghargaan, kita ngasih hukuman, itu berasal dari mana motivasinya? Dari luar. Sehingga kalau dari luar apa yang diakibatkan? Hanya sesaat. Mereka akan memiliki karakter baik hanya sesaat. Saat dia dapat hadiah. Kalau tidak dapat hadiah, karakternya balik lagi ke awal Bapak Ibu. Itu pentingnya. Ya. Kalau kita menggunakan hal yang seperti itu. Selamat Bapak Ibu. Woi, Ahmad dan Sarah sudah menempati posisi ketiga. RZ nomor 2, Buang Galia nomor 4. Yuk. Semangat Bapak Ibu. Ahmad dan Sarami sedang melaju di posisi kedua. Hai. RZ mengambil alih posisi nomor 1. Bendanya apa? Oke. Selamat dong. Tangan buat Ibu RZ, kemudian ada Pak Reno di urutan kedua dan ada Ibu Enda di Pangestu MPD di posisi ketiga. Tepuk tangannya sangat luar biasa buat kita semuanya. Bapak Ibu, baik, terima kasih Bapak Ibu sangat luar biasa hari ini. Alhamdulillah perjalanan kita sudah sampai di akhir. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini membawakan manfaat yang sangat luar biasa untuk perubahan anak didik kita di SMP Negeri 2 Mangarang menuju paradigma baru sehingga tercipta sebuah budaya positif yang luar biasa. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu. Kami akhiri, salam kata, salam maaf saya mengucapkan
mohon maaf yang sangat luar biasa ya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Sangat luar biasa kita hari ini bisa hidup suasananya ya. Ada yang memberikan ini, diskusi dan sebagainya, luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Anak-anakku semuanya apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini, anak-anak, kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sama halnya dengan, hampir sama, bukan sama ya, tapi hampir sama dengan peraturan kelas. Nah, namun kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah pihak pertama. Kalian tidak ikut membuat. Tapi kalau keyakinan kelas adalah kita membuat secara bersama-sama dengan penuh keyakinan, ya. Kemudian kita terapkan sesuai dengan apa yang sudah kita yakini bersama, gitu ya. Nah, keyakinan kelas ini nanti kalian silahkan tulis apa kira-kira yang ingin kalian lakukan, gitu ya, dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu yang seperti apa, Pak? Kalimat positif itu hindari penggunaan kata tidak, penggunaan kata jangan atau tidak boleh. Paham ya? Jadi hindari kalimat keyakinan kalian itu dengan kata-kata negatif. Hindari. Buatlah kalimat positifnya. Contoh misalnya ya, jangan makan minum di dalam kelas. Kira-kira kalau dibuang kata tidaknya atau kata jangannya akan menjadi kalimat positif. Kira-kira seperti apa kalimatnya? Makan dan minum di luar kelas. Oke, sudah bisa ya. Misalkan lagi, jangan buang sampah sembarangan. Itu kalimat positif apa negatif? Negatif. Kalau diubah jadi positif bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sudah bisa ya. Nah, kalimat yang kamu yakini itu silakan kamu tulis, kemudian kita sepakati bersama. Kalian tulis di post-it itu, setelah selesai ditulis, kalian tempel satu persatu di kertas yang sudah saya sediakan di depan. Paham, Nak? Baik, semuanya paham ya? Nah, kalau begitu silakan sekarang tulis. Apa yang kamu yakini? Baik, kita koreksi bersama ya. Kemudian kita melakukan sebuah kesepakatan. Kira-kira kalian sepakat apa tidak dengan apa yang sudah dituliskan oleh teman-temannya tadi? Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Setuju atau tidak? Setuju ya. Kalau setuju, oke, kita letakkan di bawah sini ya. Setuju. Kemudian makan dan minum di luar kelas. Setuju nggak? Setuju. Berarti kalian jangan minum dan makan di dalam kelas ya. Kapan waktu makan dan minum? Silahkan di luar kelas pada saat waktu istirahat ya. Baik, setuju. Lalu yang ketiga, belajar dengan aktif dan tertib. Setuju? Setuju ya, belajar aktif dan tertib. Oke. Baik, kemudian berikutnya, minta izin sebelum keluar kelas. Contohnya kayak apa nih? Punya siapa nih kalimatnya nih? Oke, punya Hil ya. Gimana Hil itu Hil? Kalau pelajaran bahasa Indonesia misalkan, kemudian mau izin keluar ke kamar mandi, maka harus ke siapa izinnya? Ke guru yang ada saat itu ya, harus izin terlebih dahulu. Boleh apa tidak keluar kelas, gitu ya? Oke, setuju nggak? Setuju. Kita tempel di sini. Kemudian mendengarkan penjelasan Bapak dan Ibu guru, setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Pak, saya tidak mau mendengarkan penjelasannya Bapak Ibu guru, Pak. Ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju semua. Edo setuju? Oke, luar biasa. Lanjut lagi, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini luar biasa ini. Punya siapa nih? Iya, punya Rizal. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi harus dikumpulkan sesuai dengan waktunya ya. Sepakat nggak? Oke, baik. Nah, kemudian
saling peduli dan menghargai serta membantu satu sama lain. Setuju? Setuju. Kita tempel di sini. Kemudian hormati guru dan teman. Hormat sama guru dan teman. Setuju? Setuju. Lalu apa ini? Makan dan minum di luar kelas. Kayaknya tadi sudah. Iya. Sama ini ya. Nggak usah ya. Oke, kita buang aja ya. Sekarang sudah sama. Kita buang aja. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Hah? Sama? Ini ada yang sama ya. Oke, baik, kita buang ya. Oke. Sudah. Kemudian menggunakan seragam sesuai peraturan sekolah. Setuju pasti. Pakai putih dongker, jangan lupa dasinya, ya kan? Lihat itu. Lalu melaksanakan piket kebersihan kelas dengan tertib. Setuju nggak? Setuju. Oke, baik. Kalau itu sudah, ini adalah keyakinan kelas kita ya. Dan kita berharap apa yang sudah kalian tulis ini merupakan sebuah pedoman buat kita untuk selalu bersikap budaya positif. Nah, ini nanti kalau kita terus-terus dibiasakan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif ya. Karena kebiasaan positif itu nanti akan membentuk sebuah budaya positif. Kira-kira itu baik apa tidak buat kita? Baik ya. Oke, baik. Berarti itu saja ya untuk pelaksanaan kegiatan keyakinan kelas hari ini. Nanti kita akan tempel, Pak Ervan coba akan buat semenarik mungkin, kita tempel di kelasnya sebagai pedoman setiap bertingkah laku kita. Gitu ya. Sudah? Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang dengan kegiatan ini. Saya tertarik. Kegiatan ini sangat luar biasa. Untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik. Untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Untuk menciptakan budaya positif di kelas.